Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Syamsul Hilal Ramsah dalam kajian kebudayaan. Kali ini kita ingin membahas tentang karakteristik topografi kebudayaan di Sulawesi Selatan. Saya membagi 3 topografi kebudayaan di Sulawesi Selatan itu. Yang pertama adalah bagian utara. Bagian utara itu yaitu yang mendiami seputaran pegunungan Latimojong atau di bawah kaki Gunung Latimojong. Di situ ada tanah luhuk dari pegunungan Latimojong tertingginya, topografi tertingginya sampai ke pesisir timur. Kemudian ada Toraja yang berada di bagian barat pegunungan Latimojong tapi tidak memiliki pesisir. Terus kemudian ada Nrekang yang sebelah selatan juga tidak memiliki pesisir. Nah, dan daerah di bawahnya lagi ada daerah utara itu ada Mamuju, ada Mamasa, barat, utara barat, ada Mamuju, ada Mamasa. Itu, dan kemudian pusat tertinggi topografi kebudayaan yang ada di bagian utara Sulsel ini adalah pada puncak Gunung Latimojong itu sendiri. Dan kemudian memiliki anak, yaitu sederetan pegunungan Verbeek yang memanjang di sepanjang Luhuk Timur, Luhuk bagian timur. Nah, pada pegunungan Verbeek ini adalah merupakan sumber dari biji-biji besi dan nikel. Sementara di kaki-kaki Gunung Latimojong di atas itu, terutama yang masuk dalam wilayah tanah luhuk itu kaya dengan emas, kaya dengan mineral emas, sumber daya mineral emas. Nah, kenapa kita perlu memahami topografi ini? Karena ini terkait dengan karakteristik kebudayaan yang dilahirkan kemudian. Kemudian kita bergerak ke selatan. Ke selatan itu topografinya itu dia lebih datar, ada perbukitan, tidak ada gunung tertinggi. Itu yang kemudian kita sebut dengan Tanah Ogi. Itu mulai dari Tanah Wajo sampai ke daerah Bone dan Sinjai, sebagian Sinjai. Terus kemudian di bagian baratnya itu ada Barru, Sidenreng, Parepare, dan juga sebagian Pangkep, Pindrang. Nah, itu yang kemudian disebut dengan Tanah Ogi. Kemudian topografi yang ke selatan itu kita sebut bagian selatan-selatan yang didiami oleh orang yang bersuku Makassar. Puncak tertinggi topografinya itu ada pada Gunung Bawah Karaeng, di Gunung Bawah Karaeng. Kemudian dari Gunung Bawah Karaeng ini turun ke pesisir barat, terutama di Makassar, bagian Makassar itu, yang biasa juga disebut dengan ujung pandang atau juk pandang. Memahami ketiga topografi yang berbeda ini juga
akan kita pahami karakteristik nilai atau titik berangkat nilainya dari ketiga wilayah utama ini berangkat dari mana. Bagian utara itu cenderung bersifat spiritual. Karakteristik nilainya itu berangkat dari spiritualitas yang kemudian mempengaruhi kebudayaannya. Di bagian pegunungan bagian atas yang dihuni oleh orang-orang Toraja, terutama di barat dan selatan pegunungan Latimojo, itu mengejawantahkan nilai-nilai spiritualnya itu dalam bentuk simbol-simbol. Begitupun juga ketika kita turun ke pesisir, juga mengejawantahkan nilainya itu dalam bentuk simbol. Akan tetapi di pesisir ini simbolnya itu lebih terbuka, kosmopolit. Dalam artian itu, kosmopolit dalam artian itu menerima pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang datang, kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia yang datang di wilayahnya. Nah, terutama kalau kita bicara tentang spiritualitas, kita tahu bahwa di daerah utara ini ada dua sumber agama primordial masyarakat Sulawesi Selatan yang lahir di sana. Bagian pegunungan itu lahir konsep agama primordial orang Sulawesi Selatan itu yang bernama Alusanda. Kita kenal ada Alusanda Pituna dan kemudian Alusanda Seratu. Di bagian pesisir Tanah Luwu itu lahir konsep kebudayaan yang sangat kosmopolit, konsep nilai, dan bisa dikatakan pada masanya adalah konsep agama yang kita sebut dengan Lagaligo. Inilah yang kemudian karena kosmopolitannya bisa berkembang kemana-mana, apalagi dibawa oleh kekuasaan politik pada masa itu oleh kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kemudian topografi yang kedua yaitu yang tengah. Yang tengah ini dari bentuk topografinya, daerah tengah ini berkembang pengetahuan. Titik berangkat nilainya itu berangkat dari pengetahuan. Apa yang ada di utara, apa kandungan yang nilai yang ada di utara itu diurai oleh bagian tengah ini. Sementara di bagian selatan itu konsep nilainya itu berangkat dari hal yang bersifat material empirik. Oleh karena itu mereka menyatakan dirinya sebagai orang Mangkasara. Mangkasara itu kalau dalam bahasa tasawuf itu mirip dengan tajalli. Kalau dalam bahasa tasawuf, apa itu tajalli? Adalah ketika Tuhan bertajalli dalam bentuk ciptaan-ciptaannya. Jadi ciptaan-ciptaan Tuhan itu adalah kenyataan Tuhan itu sendiri. Tajalli dari Tuhan itu sendiri.
Tuhan menyatakan dirinya lewat ciptaan-ciptaannya. Jadi kalau kita ingin memahami ketuhanan, maka kita juga perlu memahami ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya. Nah, orang Makassar menyatakan dirinya sebagai orang Makassar, yaitu menyatakan dirinya. Jadi yang spiritualitas tadi yang di utara itu dinyatakan di selatan-selatan itu dalam bentuk aturan main yang memiliki standar-standar ukuran yang tertata. Mereka sudah menyatakan dalam standar-standar ukuran yang tertata. Ada tata busana, ada standar-standar aturan main tentang tata busana. Ada standar-standar aturan main tentang suke badik, cara pembuatan badik. Ada standar-standar. Ada standar-standar aturan main tentang hierarki sosial. Ada standar-standar aturan main relasi antara yang berkuasa dan rakyat. Ada standar-standar aturan main yang rigid. Meskipun sebenarnya sama juga di bagian utara, itu juga memiliki standar-standar itu. Cuma di bagian utara ini lebih substantif. Dia lebih substantif. Kenapa lebih substantif? Karena tadi berangkat dari spiritualitas. Nilainya berangkat dari spiritualitas. Nah, sementara daerah tengah tadi ini, daerah tengah ini titik berangkatnya dari pengetahuan. Apa yang terkandung, nilai yang terkandung di utara dan apa yang dinyatakan secara material di selatan itu diurai di tengah ini. Tengah ini tempat mengurainya menjadi pengetahuan yang lebih inovatif, pengetahuan yang lebih kreatif yang berkembang menjadi tata dan pengetahuan kebudayaan yang kita pahami hingga hari ini, termasuk tata ritualitas, termasuk tata busana, pranata, kerajaan, pranata pemerintahan, pranata kekuasaan yang kemudian disebut dengan wari. Nah, di daerah tengah ini diurai. Mereka lah yang mengurai tentang apa yang dari utara dan dari selatan tadi menjadi sebuah pengetahuan yang kompleks. Nah, daerah tengah ini berkembang lah namanya Lontara. Di sini Lontara itu berkembang pesat. Ada Lontara Pangurisan, itu ditertibkan oleh orang-orang bagian tengah ini. Ada Lontara Toriolo, ada Lontara Karungan, ada Lontara Bola tentang arsitektur pendirian rumah, tentang bagaimana rumah itu bentuk-bentuknya, tentang bagaimana rumah itu menghadap. Di bagian tengah ini pengetahuan-pengetahuan macam itu berkembang, termasuk
tentang ritual-ritual kebudayaan. Di sini juga dikembangkan pengetahuannya, pengetahuan nilainya pun dikembangkan. Makna-makna yang terkandung dalam setiap gerakan ritual itu diurai di tengah ini. Terus tadi di bagian utara, kenapa menjadi pusatnya spiritualitas, menjadi sumber nilai? Itu dibuktikan di kemudian hari lagi ketika datangnya Islam. Ketika Islam datang pertama kali di Goa, itu tidak serta-merta diterima, tapi Raja Goa merekomendasikan untuk menuju ke yang dituakan, yaitu di kerajaan Lu. Kalau Raja Lu menerima, maka Goa pun akan menerima. Maka ketiga dato itu menuju ke Tanah Lu bertemu dengan Raja Lu, dan diterimalah oleh Lu. Ternyata Lu menerima Islam. Maka secara spiritual Sulawesi Selatan itu sudah menerima Islam. Sementara di bagian pegunungan di kemudian hari itu, meskipun di sana ada agama primordial yang kita sebut dengan Alusanda, begitupun juga di pesisir ada agama primordial yang disebut dengan Galigo, yang berkembang hingga ke selatan, terutama di Tanaugi. Ketika datang agama Samawi ini, maka Islam itu pertama kali diterima di Lu, dan kemudian Kristen itu diterima di Tanah Toraja, dan kemudian bermukim di Tanah Toraja. Sementara kalau Islam di Tanah Lu, seperti karakteristik Galigo tadi, dia berkembang lagi ke selatan. Ketika ketiga dato itu sudah berhasil mengislamkan Raja Lu dan sudah berhasil menanamkan pondasi-pondasi nilai dan syariat di Tanah Lu, maka mereka kemudian menuju ke selatan. Dato Ribandang menuju ke Goa, kemudian Dato Ritiro pada dasarnya awalnya itu menuju ke Bone, akan tetapi di Bone ada perang antara Bone Goa, maka Dato Ritiro dia menuju ke daerah Tiro. Nah, maka Goa pun ikut menerima Islam sebagai kerajaan yang memiliki power, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan pada masa itu di Sulawesi, memiliki supremasi politik yang kuat pada masa itu di Sulawesi. Nah, akan tetapi meskipun tadi Goa memiliki supremasi kekuasaan itu, tetap saja kalau itu berbicara basis spiritual, maka dia tetap menunjuk ke arah utara. Karena titik berangkat nilainya dia itu adalah yang material empirik tadi itu, sesuai dengan namanya dalam Mangkasar, yang sudah ditajallikan tadi, yang sudah dinyatakan tadi. Nah, menyatakan dirinya. Jadi orang Makassar itu suka menyatakan dirinya. Maka wajar kalau orang-orang Makassar itu banyak yang kita temui itu sangat eksistensialis. Sangat eksistensialis.
Bahkan kalau salah-salah, ya mudah-mudahan itu hanya sebagian saja. Kalau salah ditafsirkan bisa memang menjadi chauvinis. Itu kalau salah ditafsirkan. Tapi bagi mereka yang cerdas, menangkap tajallinya ini, maka itulah yang berwujud dalam bentuk kerajaan yang kuat, yang memiliki kekuasaan yang powerful, kekuatan militer baik di darat maupun di laut. Kemudian peranata kerajaan yang struktur dengan rapi. Sementara kalau daerah utara ini tadi kan ada perbedaan bagaimana Goa mengembangkan pengaruhnya dengan bagaimana Lu mengembangkan pengaruhnya, dan bagaimana Bone mengembangkan pengaruhnya. Goa mengembangkan pengaruhnya itu lewat kekuatan, lewat ekspansi militer. Sementara Lu mengembangkan pengaruhnya itu lewat nilai, bukan ekspansi militer. Dia datang ke satu tempat, menanamkan nilai, menyebarkan nilai. Nilainya itu yang kemudian diadopsi, sehingga kemudian yang mengadopsi nilai itu mengagungkan pemilik nilai, penyebar nilai, mengagungkan penyebar nilai. Sehingga penyebar nilai ini dikenang secara positif sebagai pembawa nilai kebudayaan, pembawa nilai-nilai peradaban. Namun demikian, yang dari selatan tadi ini berhasil mengembangkan peradaban yang bersifat instrumental. Peradaban-peradaban instrumental yang kemudian juga diadopsi ke tengah hingga ke utara. Peradaban-peradaban instrumental itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Goa di Sulawesi Selatan. Baik itu seperti tata busana, tata rapang, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dalam pengetahuan ilmu filsafat, saya menyimpulkan kalau kita melihat karakteristik topografi ketiga wilayah ini, maka kalau dalam ilmu filsafat kita bagi tiga. Ontologi kebudayaan Sulawesi Selatan itu ada di bagian utara Sulsel, yaitu yang mendiami pegunungan Latimojong hingga kaki-kaki gunung Latimojong sampai pesisir dan sepanjang pegunungan Verbeek. Itulah ontologi kebudayaan Sulawesi Selatan. Sementara bagian tengah, terutama di bagian barat, timur, utara, dan selatan Danau Tempe dan Danau Sidenreng itu berkembang pengetahuan yang kemudian dikategorikan dalam ilmu filsafat dengan disinilah berkembang yang disebut dengan epistemologi kebudayaan Sulsel. Jika ingin mencari epistemologi kebudayaan di Sulawesi Selatan, maka carilah di daerah tengah tadi, terutama di daerah Wajo, Bone, Sopeng, Sidenreng sampai ke Pinrang Baru. Kalau ingin mencari epistemologi kebudayaan Sulawesi Selatan. Terus selatan-selatan itu apa? Itu adalah kalau dalam filsafat disebut dengan aksiologi.
apa yang spiritual, apa yang menjadi pengetahuan di tengah spiritualitas di utara, itu dinyatakan di daerah selatan, dinyatakan secara etik di daerah selatan. Etika kebudayaan itu dibuatkan aturan-aturan mainnya itu daerah selatan. Etika kebudayaan itulah yang kemudian kita sebut dengan Wari Pangandaran. Jadi ada pranata, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dibuatkanlah pranata itu, dibuatkanlah aturan main itu. Standar-standar nilai, standar-standar hukum. Makanya kalau dalam Badik Makassar itu semuanya diukur, ada ukurannya. Nah, sementara kalau di Badik Lu itu Tenrisuke tidak diukur, karena memang orang Lu itu substantif, lebih substantif. Orang utara itu, terutama Tanah Lu itu selalu bicara substansi. Titik berangkat nilainya dia itu adalah hal yang bersifat substantif. Akan tetapi di tengah itu diurai yang substantif itu lebih menjadi pengetahuan yang lebih kompleks. Nah, di daerah selatan itu apa yang substantif, apa yang diurai secara kompleks di tengah itu dinyatakan secara sederhana di selatan. Demikian penjelasan saya tentang topografi kebudayaan Sulawesi Selatan. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi. Dan sekali lagi, ini adalah pandangan subjektif saya dari hasil pengamatan, pengalaman, perjalanan dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dari tengah ke timur, dari timur ke barat, dari barat ke timur, sehingga menjadi bahan refleksi pengetahuan untuk kemudian bisa mudah-mudahan mencerahkan dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi atau pemantik diskusi kita. Demikian dari saya. Jangan lupa channelnya di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.